Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan totok perut untuk yang dewasa ataupun yang remaja. Kita bisa ngeceknya dari suaranya ini, yang sebelumnya itu yang pernah disebutkan. Kayak kalau suaranya kayak buah nangka yang matang, itu berarti dia itu lagi gastritis atau emang lagi begah. Ini udah ini bagus. Kita bisa lakukan. Kalau ciri-ciri perut yang kurang baik itu seperti apa? Ciri-ciri yang kurang baik itu biasanya suaranya itu kayak buah nangka matang, duk 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 kayak gitu. Gitu biasanya. Berarti ini normal ya? Iya, ini masih bagus nih posturnya. Baik, setelah deteksi seperti itu kita bisa cek dengan keluhan. Cek keluhan itu bisa kita totok, titik-titiknya bisa ditotok, titik-titiknya ditotok ya, ditotok. Kita bisa bisa keluhan hati ya? Bisa dari sini juga, dari sejajar bisa, sejajar bisa kita cek ke pinggir. Jadi kita juga bisa lihat, oh raut wajahnya berarti ada yang sakit atau ada yang enggak. Kita bisa lihat dari raut wajahnya juga, soalnya gambaran wajah itu perut, jadi gambaran perut, gambaran wajah gitu. Bisa kita relaksasinya dengan seperti ini dulu atau dengan seperti ini dulu. Ini totok perut untuk yang dewasa ya. Sekaligus pijannya juga ya. Ya benar. Ini masih tetap relaksasi nih. Relaksasi dulu. Ya pas nanti di totok-totoknya itu bisa lebih nyaman lagi. Mengapa sebelum ditotok langsung atau pemijatan langsung dia relaksasi terlebih dahulu? Biar efek sakitnya biasanya kan kalau sekaligus ke titik keluhnya, kita mengenali bermasalah yang mana sepertinya, atau sakit yang di sini atau sakit yang sini biasanya, atau dari lambung juga ada yang sakit. Kalau kita langsung ke topik sakit, kasihan. Kalau kayak gini dulu kan dia itu tidak merasa kaget, tidak akan merasa kaget. Jadi setelah ini juga ada yang kayaknya ada yang geli juga. Kalau ada yang geli, kita lakukannya pemijatannya jangan kayak gini. Seperti apa? Jangan kayak gini, totokan kayak gini. Kita kasih relaksasinya dulu seperti ini dulu atau seperti ini dulu. Kita kasih sentuhan yang besar seperti sebesar ini kayak gini. Ide lebar ya? Lebar. Atau kalau pakai minyak itu kita gunain diriang. Diriang itu kan kalau ke kanan itu panas. Kalau untuk kedingin ke sini. Nah, jadi ke kanan atau ke mana kiri? Ya, kalau panas itu bagusnya ke pinggir. Ke kiri. Ke kiri ya. Ke kiri kalau pakai minyak. Nah, sebaliknya. Yin ke sini, yin itu yin ke sini, yin. Oke, setelah itu Kesini, setelah tadi pemanasan, relaksasi, dan setelah diputar-putar, diarahkan mana titik yang diperlukan, kita lakukan penotokan lagi. Mungkin ditambah, tekanannya ditambah, terutama di sini usus kecil itu kecil sampai 4 jari di bawah pusar ya. 4 jari di bawah pusar. Di sini juga mungkin disebut, kalau itunya disebutnya titik cakra atau titik pusat cakra. Titik pusat cakra. Kita lakukan ke pinggir. Jadi tengah pinggir. Pinggir. Kasih penotokannya bertahap. Tapi gini juga bisa. Begini. Setelah ini dikasih ini juga dong. Selesai lagi ya. Untuk mengurangi lemak bisa dengan pijatan seperti ini. Insya Allah. Jadi bagi yang gemuk mungkin bisa dikondisikan ya. Biasanya kerasa ngap atau begah. Setelah ditotok kayak gini itu kan ada sakit. Pertama itu pasti ada yang sakit. Lama-lama di kayak gini terus berkurang sakitnya, nanti dia nyaman. Tapi tidak maksimal kalau ditotok perut.
cuman pengen langsing aja itu tanpa olahraga, tanpa pola makan yang maksimal atau yang dijaga perbanyaknya itu sayur sama buahan dikurangi, berlemak. Jadi insya Allah lebih cepat dengan Detox Fruits ini. Satu nyaman, kedua maksimal. Setelah ini bisa seperti ini, bisa gini lagi. Teknik yang tadi pertama kali ya. Kita bisa juga lakukan seperti ini, seperti ini. Kalau untuk yang tidak geli itu begini juga bisa ya, bagus. Kecuali yang geli itu. Kalau tidak geli apa? Kalau untuk efek positifnya apa tuh dari hasil ini pijat yang tadi? Seperti itu dengan menggunakan bukan ujung jempol ya? Kalau yang geli itu saya seperti ini, seperti ini. Kasih tekanannya disesuaikan dengan rasa yang dirasakan pasien. Jadi berangsur dari tekanan lembut. Terus yang tadi jempol itu. Nah, lembut. Kalau jempol tadi bagaimana? Kalau jempol ini seperti ini. Itu. Ini bagus buat apa nih fungsinya? Fungsinya bagus buat apa? Untuk melancarkan peredaran darah, terutama buang air besar. Karena banyak keluhan seperti sembelit, terus BAB, terus BAB gak enak, BAB keras, perih, mungkin gak nyaman juga ketika setelah makan, terlalu pengap dan sebagainya lainnya. Ini bisa dilakukan dengan cara terapi seperti ini. Ya, tapi berapa jarak waktu yang bagus setelah makan untuk dilakukan pijat seperti ini? Bagusnya di totok perut itu dalam keadaan perut kosong. Jadi tidak boleh setelah makan langsung ditotok. Wah, itu kasihan orang yang udah makan pas totok itu, dia juga nggak ngasih kendor, pasti kencang perutnya, karena baru makan. Jadi bisa beri jarak kurang lebih sekitar sejam lebih lah. Ya benar, sejam atau 2 jam lah. Setelah itu baru bisa ditotok. Bisa. Kayak ini. Oke, seperti itu lagi. Tahap finishingnya seperti apa? Bagaimana? Kalau tahap finishing itu relaksasi lagi. Sama seperti yang pertama kali ya. Relaksasi lagi. Kuncinya tadi apa kalau ke kanan itu? Pemutaran ke kanan? Kalau tubuhnya yang panas berarti ke kiri. Tubuhnya yang panas. Kalau tubuhnya dingin, kalau dingin itu sebaliknya berarti. Kalau yang panas ke kiri, panas. Kalau yang tubuhnya dingin, sini sebaliknya. Gitu. Mungkin next time akan dibahas kaidah-kaidah dalam pijat ya. Bagaimana kaidah-kaidah pijat, karena banyak kesalahan. Kalau ini harus dipijat nih, titiknya ini harus ini. Dan banyak orang yang mengeluh kok sakit sekali pijat. Kita akan lanjutkan video selanjutnya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.